Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Well, if you ask me, who knows the best about the meaning of education, then I would say my mother. A mother is light from the seventh galaxy that brightens my soul, endless and eternal light. She is the wind that plays the music of life. So beautiful and miraculous. After the sunset, my mom always took me out and showed me shiny blinking stars. That is Mars. But we both always called them as lintang lantip. And my mom always believed I can reach that star with my knowledge. Aku tidak mau pulang, John. Aku tidak mau kambing ini dijual. Kar, kowe jangan sedih begitu. Kamu harusnya senang. Sebentar lagi kowe mau sekolah toh? Sekolah iku apa ya, John? Sekolah iku tempat kita belajar, Kar. Biar pinter, biar ndak bodoh. Terus ke sekolah boleh bawa kambing enggak? Kowe pikir kambing bisa sekolah toh, Kar? Ngawur kowe. Wes, ayo nang mulai. Loh, Bapak nggak makan? Bapak wis mangan, Duk. Lihat kamu makan wae Bapak wis seneng kok. Oh iya, Sekar. Mengko tengah wengi Bapak mau berangkat, ya. Maafkan Bapak, tidak iso nemenin kamu masuk sekolah. Bapakmu dapat kerja di Wonogiri, biar bisa punya uang banyak dan kamu bisa sekolah yang tinggi.
Sekar ndak mau sekolah. Kok gitu, Tondo? Kenapa? Sekar ndak mau lagi bisa sama Bapak. Wis, ini. Bapak janji. Balik dari sana, Bapak akan nemenin Sekar terus. Biar Bapak bisa ngantar ke Sekar ke sekolah. Ya? Mau apa ora? Hmm? Dok, Sekar mau dawet. Sebentar ya, Dok. Ya, Yo, 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 yo. Yo. Bapak Irul ya. Aduh, kapiran Mbak Yu. Harga kambing itu amblak, anjlok. Karena barengan dengan masuknya anak sekolah, jadi harga semua ternak itu turun. Ini terima ya Mbak Yu. Ini. Bagian Mbak Yu itu lebih banyak daripada saya loh. Belum saya ngasih Pak Aryo, itu puasa sendiri. Terima ya, Mbak Yu ya. Endok ya. ayo, Dok, ayo. Dek, Dok, yuk. Mau cari apa? ada seragam sekolah. Oh, ini? Mau satu. Iya, Mbak. Ada bawahannya? Oh, ada. Sebentar ya. Iya, makasih Mbak Ayu. Yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada manusia itu adalah Iqra, membaca, mencari ilmu. Dan yang paling berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan rumah atau tanah yang luas, ternak yang banyak, maupun harta yang berlimpah. Tapi Allah menegaskan bahwa ada sesuatu yang terus mengalir pahalanya sampai akhir zaman, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Kalau putra-putri kita mempunyai banyak ilmu, insya Allah akan lebih mudah mendapatkan rizki dari Allah. Dan kita sebagai orang tua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.
Wis, Dok. Yang mentas. Adem ya. Bangganya Simbo Sekar. Iki telurnya, Dok. Simbo ndak makan telur. Simbo ndak suka telur. Wes, habiskan semua makannya. Biar pintar. Ayo, Dok. Mbak Yu, sampun dangu. Sampun, Pak. Sudah sejak matahari muncul. Alah, pagi sekali. Sekarang sudah jam 10 loh. Cahayu ini mau didaftarkan sekolah di sini. Enje, Pak. Namanya Sekar. Nyuwun sewu Mbak Yu. Pendaftarannya itu bukan hari ini, tapi minggu depan. Kalau begitu, Mbak Yu pulang saja dulu. Nanti minggu depan kembali lagi. Enje, Pak. Enje. Saya permisi dulu mau menyiapkan berkas-berkas untuk pendaftaran minggu depan. Enje, Pak. Monggo Mbak Yu. Monggo. Dok, kan tak jadi sekolah yo. Tak jadi yo. Minggu depan, Sekar. Minggu depan yuk. Sekarang kita pulang dulu. Minggu depan. Iya, Dok. Minggu depan kamu akan menjadi anak yang berbeda. Ya, minggu depan.
Sampun, Bu. Belum, Bu. Kok lama sekali, tapi Bun, Bu. Saya bantunya ya. Nama Ibu, Tupon. nama anaknya, Sekar Palupi. Bu Tupon lahir di mana, tanggal, dan tahun berapa? Bu. Coba KTP-nya. Ya sudah, ini saja. Ibu sekarang pulang. Sampeyan lengkapi semua persyaratan ini dengan KTP. Baik, Bu. Saya ambil dulu di rumah ya, Bu ya. Yang penting anak saya bisa diterima dan sekolah di sini ya, Bu. Ya. Saya sudah siapkan semua biayanya, Bu. Tapi tolong saya ya, Bu ya. Saya cuma ingin anak saya bisa sekolah dan jadi anak yang pintar, Bu. Iya, iya. Ya. Ayo, Dok. Ayo, Dok, cepet, cepet. Ayo, Dok. Kita kembali lagi ke sekolah. Sekar lapar. Nanti dulu ya, Dok. Kamu puasa dulu ya. Ini lebih penting dari semuanya. Kamu tahan ya, Dok ya. Ayo, ayo, Dok. Ayo. Walah, orang bodoh itu lagi. Enggak kok. Atau, kok saja nangani. Males aku sama orang bodoh seperti itu. Iya, Bu. Pak, saya sudah bawa KTP-nya, Pak. Ada apa tuh, Bu? Tolong saya, Pak. Saya ingin anak saya sekolah di sini, Pak. Saya sudah bawa semuanya, Pak. Tolong saya ya, Pak. Tolong, Pak. Apa tuh, Bu? Kok lama sekali? Tunggu dari tadi. Ayo, masuk. Nama anak Ibu? Palupi, Bu. Sekar Palupi. Tempat tanggal lahir? Bu, saya menanyakan tempat dan tanggal lahirnya Sekar. Anu, Bu. Anu apa? Saya tidak banyak waktu. Iya, Bu. Anu, Ibu sudah mengganggu waktu pulang saya. maaf, Bu. Tapi bukannya semuanya sudah ada di situ, Bu. Oh alah, anak Ibu jebule belum cukup umur, belum 7 tahun Apa, Bu? Tak dengar.
Anak ibu belum genap 7 tahun, kurang 2 bulan lagi. Jadi nggak bisa sekolah. Anak saya nggak bisa sekolah. Nyuwun tulung, Bu. Sekar diterima di sini, Bu. Nyuwun tulung, Bu. Ya nggak bisa toh, ini kan sudah peraturan. Saya nggak bisa melanggar. Saya ingin melihat anak saya sekolah di sini, Bu. Bukan saya yang bikin peraturan. Ibu datang saja lagi, 2 bulan lagi. Mudah-mudahan anak ibu diterima dengan baik di sini. Bu, nyuwun tulung, Bu. Tolong Sekar diterima di sini, Bu. Tolong Sekar jadi anak yang pintar, Bu. Tolong bantu Sekar jadi anak yang pintar, Bu. Bu, Sekar nggak jadi sekolah ya. Kita pulang dulu ya, Dok. Ya. Sekar sayang sama Simbo. Sekar nggak mau sekolah. Sekar mau bantu-bantu Simbo saja. Besok kamu berangkat sekolah ya. Simbo udah urusin semuanya. Ustadz Ngali banyak bantu Simbo. Sekar sayang sama Simbo. Simbo sangat sayang sama Sekar. Tidur lagi, Kak. Piye to Jon kok alon-alon to? Makane to, Mbah, aja dipidak. Ket mang dipidak ae. Wes, Mangko susu kok. ayo datangi. Alon-alon to. Leren kono sik. Anak-anak sapi kebo. Batma! Warjana! Weh. Tayu. Loh. Kamu kok kemari? Nggak sekolah ya? Males, Bah. Loh. Lah kok males toh? Piye? Simba buat acara kumbrekan ya, Bah.
Simbah ndak gumberkan, Sekar. Itu untuk dijual. Benar, Mbak? Lah wong Simbah sudah ndak punya kambing dan sapi, gimana mau gumberkan? Ya tuh, Mbak? John, antarkan pesanan tempatnya Pak Kartono dan Pak Duku Sailan. Dan jangan lupa, uangnya diminta untuk beli gaplek. Lah pesanannya Pak Widodo ndak diantar sekalian, Mbah? Ora sah, engko Simbah sing ngantarkan. Sekar, kau ikut ngantar ketupat ndak? Kamu sendiri saja. Sekar ngancani Simbah di sini kok. Bah, Sekar malah sekolah. Loh, kok malas? Kenapa? Hah? Teman-teman di sekolah sing nakal, Mbah. Mereka ngisi Sekar terus. Enggak. Sekar cantik kok. Sekar hebat. Jangan nangis ya. Kamu cantik kok. Sekar tidak mau sekolah. Sekar mau di sini saja sama Simbah. Kamu harus sekolah, harus pinter. Jangan kayak Simbah. Bodoh, kayak kebo, plonga-plongo. Simbah tidak bodoh. Buktinya Simbah bisa bikin ketupat. Itu tidak pinter namanya. Tapi itu keahlian. Semua orang bisa itu. Tapi tidak memakai otak. Tapi Simbah bisa menyenangkan banyak orang. Kamu bisa aja kamu. Tapi Simbah jangan bilang sama Simbah ya. Dok, kamu sudah pulang? Dok, kau sudah berani bohong sama Simpok yo? Kamu ngakunya tiap hari berangkat ke sekolah. Tapi ternyata tiap pagi kamu malah main ke rumah Mbak Atmo, cari belalang sama main kecemplok. Kenapa kamu lakukan itu semua, Sekar? Sekar benci sekolah. Sekar, Sekar benci sekolah. Sekar benci sekolah. Masih kelas 1 sudah berani bolos sampai 5 kali. Mau jadi apa kue? Ngisini-sini, bocah wadon, belayangan. Orang ilo kue. Belajar itu yang bener. Peraturan wae. Masuk kelas. Jangan lagi diulangi kelakuan itu. Iya, Bu. Teman-teman, Pak Lupi didukani Bu Guru. Kamu udah pantas sekolah. Kamu pantasnya angon.
Kula nuwun. Mbak Yu, iki dapat surat dari kepala sekolah. Isine nopo nggih, Pak? Monggo Mbak Yu mau sepiyambak. Sampun Mbak Yu, mohon pamit. Mari. Nggih. Monggo, matur nuwun, Pak. Ya, sami-sami Mbak Yu. Nyuwun sewu, Mbak Yu. Nyuwun tulung maosaken serat menika. Nyuwun ngapunten, Mbak Yu. Kula mboten saged maos. Nggih. Parang Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz Ngaling, tolong bacakan surat ini. Oh iya. Ya, saya bacakan. Ini Mbak Yu, disuruh menemui kepala sekolah sekarang juga. Nggih. Matur nuwun. Iya, sami-sami. Putri panjenengan, sesungguhnya itu pinter sekolahnya. Tapi kelakuannya akhir-akhir ini sudah nggak benar. Sudah tidak menurut perintah Bapak Ibu Guru. Malah saya mendapat laporan, Sekar Palupi sudah berani bolos sekolah dan keluyuran ketika jam pelajaran. Ada kenakalannya yang saya sudah tidak bisa mengatasi, Bu. Tadi pagi, Sekar bikin heboh seluruh warga sekolah. Waduh. Nyuwun pangapunten saestu Ndoro Mantri. Sekar sudah nakal segitunya, Pak. Ampun. Saya minta Bu Tupon Tatak menerima keputusan sekolah yang saya ambil. Dengan berat hati, Bu. Sekar saya kembalikan ke Ibu Tupon. Jadi mulai besok, Sekar sudah tidak lagi sekolah di tempat ini. Tolong kasih kesempatan sekali lagi untuk anak saya, Pak. Saya janji saya akan mendidik anak saya, Pak. Dan saya janji Sekar tidak akan kurang ajar lagi, Pak. Tolong ya, Pak. Sekarang terserah Bu Tupon. Mau panjenengan didik seperti apa, Sekar? Udah selesai. Kita iso nganggo bersama. Ya? Sekar, mulai sekarang Bapak karo Simbo yang akan ngeterke Sekar ke sekolah. Ya, Mbak? Iya. Kita akan selalu bersama, Nduk. Bapakmu arep kerja ning Tambang Batu. Sing ono ing gunung kuwi, Nduk. Benar, Papa ndak akan ninggal ke Sekar lan Simbo lagi ke Wonogiri. Jangan kencang ya. Bapak mau bawa kalian terbang. Jangan, Pak. Kan takut. Ayo. Udah, Pak. Alon-alon aja, Pak. Aduh.
aja wes. Dorong Bu, aja. bantu Bapak. Iya. Pelan, Pak. Oke. Aduh. Bisa. Monggo, Pak. Ya. Belajar yang baik. Enggak. Wes, Pak. Bapak! Kenapa tuh, Nduk? Hah? Oh, nanti Simbo yang jemput kamu, ya? Sekar sayang dengan Papa. Bapak juga sayang sama kamu, Nduk. Ya wis, saiki mlebu sekolah, ya. Nduk, Nduk. Jadilah kebanggaan bapak karo simbokmu. Ya. Wes. Ya, cantik. Waduh, waduh. Orang Papa. Ya, Mas. Wes. Hati-hati yo, Pak. Aku pergi dulu. Oke. Oh, iya, Pon. Kalau kamu capek, istirahat yang lama baik sambil nunggu jemput Sekar. 14 kilo loh kamu bolak-balik. Kalau aku ingat Sekar, aku tidak pernah ngerasa kayak lelah, Pak. Aku cuma ingin Sekar jadi anak yang pintar. Aku percaya sama kamu, Pon. Ya wis, kamu hati-hati ya. Pon,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Simbo. Apa ndak? Bapak terbang ya, Bu. Iya, Ndok. Bapakmu itu orang yang baik. Simbo yakin Gusti Allah akan memberikan jalan yang terang untuk bapakmu. Tapi sekarang tidak bisa ketemu Bapak lagi, Bu. Bisa, Ndok. Bisa. Kamu bisa ketemu dengan Bapak lagi. Kamu berdoa kepada Gusti Allah ya, Ndok. Bapakmu akan selalu melihat kita. Ya, Ndok. Kamu tahu ndak apa yang bapakmu inginkan dari kamu? Bapakmu ingin kamu sekolah yang tinggi. Ya, Bu. Sekar janji untuk tidak benci sekolah. Sekar janji untuk sekolah lebih rajin. Kenapa belum tidur, Ndok? Anu, Bu. Kenapa, sayang? Tadi dapat pesan dari Pak Guru di sekolah untuk membeli buku belajar. Harganya berapa, Ndok? Sekar juga ndak tahu, Bu. Kata Pak Guru, Simbo disuruh ke sekolah. Ya wes, itu urusan Simbo. Besok Simbo matur sama Pak Guru ya, sayang. Sekarang kamu tidur ya. Udah malam, Cahayu. Alhamdulillah, Gusti Allah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Akan kulakukan semuanya untuk Sekar. Terima kasih, Gusti Allah, terima kasih. Ini Budi. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Adik Budi. Ini Adik Budi. Baiklah anak-anak. Sekarang coba maju ke depan, Sekar. Baca ini ya. Yang lain memperhatikan ya. Ya Allah, tolonglah. Semoga anakku bisa melewati ujiannya dengan baik, ya Allah. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Adik Budi. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Sekar.
Nah, sekarang boleh duduk kembali ya. Sekarang kita baca bersama-sama lagi ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini Budi. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Ini dok. Kayak ndang diombe. Setelah itu kamu kerjakan PR-mu ya. Kamu jangan bikin Simbo bingung, Sekar. Ayo, kamu cerita sama Simbo ada apa. Ditanya kok malah meneng wae. Sekar tidak belajar. Sekar tidak mengerjakan PR. Loh memangnya kenapa toh? Pensil Sekar bilang, Po. Maafin Sekar dong, Po. Mungkin kamu salah nyeleke. Sudah kamu cari? Benar, sudah kamu cari. Iya, Po. Sekar sudah cari. Ya wes, jangan sedih ya. Biar Simbo beliin yang baru untuk kamu ya. Semua warung pasti sudah tutup, Bo. Sudah enggak apa-apa. Biar Simbo cari pensilnya ya. Hati-hati ya, Mbok. Iya, Ndok. Butuhan. Iya, Bu. Iki pensile saka anakku kanggo Sekar. Iki, Bu. Mboten. Alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun, Bu. Pareng. Nggih. Takkan mampu untuk terbang.
Pok dapat pensilnya, Dok. Yaudah, kamu belajar lagi ya. Tempe, tempe. Mbak YouTubean tuh mbak tempenya kalah hewu. Anje, Bu. Tempenya sampun sepiak tuh mbak YouTubean. Alhamdulillah laris, Bu. Ampun. Mbak Yutopon, Oke, Pak. Rene. Ada yang ingin saya sampaikan sama sampean. Menapa nggih, Pak Dukuh? Saya bermaksud aturi sampean datang ke rumah nanti malam. Bisa toh? Saged, Pak. Ya wis, sampean bisa melanjutkan pekerjaannya. Saya tak duluan. Jangan lupa nanti malam ya. Nggih, Pak. Monggo. Monggo. Tempe, tempe. Saya memanggil sampean kemari ingin memberikan kabar bagus. Sampean ingat sama Nak Triman, bocah yang dulu belajar ilmu kanuragan sama Ki Mangun. Nggih, Pak. Masih ingat. Dia itu sudah berkeluarga. Tinggal sama istrinya di Pelanjan. Dilalah, istrinya itu meninggal. Nah, berapa waktu yang lalu dia singgah kemari dan minta dicarikan jodoh. Sekar itu sudah selesai toh sekolahnya, Mbak Yu? Sampun, Bu. Ini loh Mbak Yu, kami berdua ini sepakat untuk menjodohkan Sekar dengan Nak Triman. Dan Nak Triman itu juga sudah setuju loh Mbak Yu. Betul Pak? Iya. Dan kami juga sepakat bahwa mereka itu jodoh. Pas. Ya. Nak Triman hidupnya sudah mapan. Ya. Dan dia jadi kiai di Pelanjan. Sekar sudah dewasa. Ya, semuanya temannya sudah pada kawin toh. Itu loh, Sekar itu kan sekarang sudah tumbuh menjadi perawan yang sangat cantik toh Mbak Yu. Dan itu loh Pak, Iya. wajahnya itu meriayani sekali loh. Iya. Walaupun Nak Triman umurnya di atas Sekar dan sudah punya anak satu, tapi kami yakin Mbak Yu, hidup mereka pasti bahagia ya. Wis toh Mbak Yu, Sekar itu hidupnya bakalan kepenak. Dan itu berarti Mbak Yu itu juga hidupnya akan kepenak juga loh. Betul Pak? Iya. Piye itu Mbak Yu, kamu setuju toh? Anakmu dinikahkan sama Nak Triman. Loh, piye to sampean iki? Ditanya kok malah diam saja toh Mbak Yu?
Sudah. Tidak usah takut. Wes, ngomong saja. Saya manut saja sama putri saya. Biar Sekar yang menentukan, Pak, Bu. Wis, baiklah Mbak Yu. Silakan sampean tanya dulu sama Sekar. Kalau sudah dijawab, sampaikan sama kami. Ya? Saya mohon pamit. Ya, sekarang sampean silakan pulang. Tolong dipikirkan ya. Bareng ngerumiin, Pak, Bu. Dok. Ya, Mbok. Kesini sebentar, Dok. Simbok mau bicara. Nggih, Mbok. Ada apa toh, Mbok? Ini penting, Dok. Minum dulu. Begini, Sekar. Tadi malam, Simbok disuruh sowan ke rumah Pak Duko. Mbok nggak nyangka kowe dilamar. Dilamar, Mbok? Oleh Nak Triman lewat perantara Pak Duko. Dia masih sepupu jauh istrinya Pak Duko. Pak Sutriman, muridnya Ki Mangun. Bukannya dia sudah... Benar, Sekar. Dia sudah menikah dan sudah punya anak. Baru-baru ini istrinya meninggal. Terus Simbo bilang apa tuh sama Pak Duko? Simbo bilang mau bertanya dulu sama kamu, Dok. Simbo sih terserah kamu. Simbo manut aja. Katakan saja pendapatmu, Dok. Sekar. Aduh. Mana ya? Sekar masih ingin kuliah, Mbok. Simbo juga maunya begitu, Dok. Ya wes, nanti malam biar Simbo sowan ke rumah Pak Duku ya. Pak Duku ndak marah toh sama Simbo? Mudah-mudahan enggak, Sekar. Ya mudah-mudahan ya, Mbok. Makasih ya, Mbok. Kuliah. Coba ulangi bicaramu lagi, Mbak Yu. Sekar, Pak Lupi mau kuliah. Anak saya mau jadi sarjana. Sarjana? C. Boya sampean itu ndak usah dagelan, Mbak Yu. Ndak usah neko-neko. Iya, Mbak Yu. Sampean itu ndak usah macem-macem. Mbok yo ngilo karo gitokmu dhewe. Kuliah itu biayanya banyak loh. Memangnya kami itu mau bayar pakai opo? Hah? Pakai duit apa? Ki Mangun.
Iya. Apa kabar Ki Mangun? Bune buatkan teh manis ini buat Ki Mangun. Iya, Pak. Ada apa Ki Mangun malam-malam begini datang kemari? Gak ada apa-apa, cuma mampir. Kebetulan tadi di tempatnya Arjo, saya diminta mageri. Iya. Loh, kowe tupon? Ki Mangun, sekalian Pak Yutupon ini suka neko-neko gitu. Neko-neko bagaimana? Pak Yutupon ini menolak lamaran Nak Triman. Lah, kowe rek seneng toh? Anak saya mau kuliah. Monggo unjukanipun, Ki Mangun. Gimana? Dak neko-neko. Dia menolak lamaran Nak Triman. Alah, Tupon. Kowe ini semenjak suamimu sapa jenenge? Kang Surip. Surip meninggal. Kok jadi gendeng ya? Iyalah Mbak Yu. Sampean itu memang benar-benar tidak tahu diuntung. Tupon, kowe menolak lamaran Triman. Dapat. Tapi ingat, sing hati-hati. Kowe bakal dapat sengkol. Anak kowe susah dapat jodoh. Saya minta maaf, Pak Duko, Ki Mangun, Ibu. Saya ndak bisa memenuhi permintaan panjenengan sedoyo. Kula nyuwun sewu. Nyuwun pamit. Gimana, Mbok? Cukup ndak uangnya? Lumayan, Dok. Ayo, Dok, kita berangkat. Nggih, Mbok. Iya, Dok. Ayo, Dok. Berangkat. Ayo. Mas, Malioboro di mana ya? Tengeriku, Bu. Ya, yuk. Pak Ajat, kayak di sebelah sana. Mungkin ketemu ya. Sami-sami, monggo. Gimana ini? Suhadi tidak ketemu juga. Simbo udah tanya pada orang-orang di dalam. Gimana ya, Mbok, kalau Pak Ale Suhadi juga ndak ketemu? Kita cari lagi, Dok. Kita harus cari kemana, toh, Mbok? Kita tadi udah ke pasar.
Udah keliling-keliling nggak ada. Ya pokoknya kita cari lagi, Dok. Awas, Bu. Iya, Dok. Bu. Iki ada dompet. Sebaiknya gimana ya, Bu? Apa kita ambil saja? Iya, Dok. Ana apa to, Nduk? Bu? Kita menemukan dompet, Pak. Oh. Kebetulan saya imam masjid sini. Bisa saya lihat dompetnya? Nggih. Nenes Herawati Kauman. Saya tahu alamat ini. Ya wes, ayo kita antar sana ya. Nggih, Pak. Ini dompetnya. Monggo. Dok. Tunggu, Pak. Ini, Bu. Ada apa ini, Pak? Begini, Bu. Bu Tupon dan anaknya Sekar ini yang menemukan dompet Ibu. Di dalamnya ada SIM. Makanya saya bawa kemari, Bu. Iki dompetnya. Sebentar ya, saya lihat. Oh, iya Pak, benar. Ini dompet saya. Alhamdulillah. Kemarin itu saya sama Bapak belanja ke Malioboro. Nah, terus waktu sholat asar, saya langsung ke masjid, Pak. Nah, sorenya sesampainya kami di rumah itu, saya baru menyadari kalau dompet saya ini sudah tidak ada dalam tas. Tapi saya sudah melapor kok, Pak, dan mengikhlaskan isinya. Untung saja, Bu. Orang yang menemukan dompet Ibu, alhamdulillah orang-orang yang jujur ini, Bu Nenes. Aduh, terima kasih ya, Bu Tupon. Nggih, Bu. Ya sudah, kalau begitu kami permisi dulu, Bu. Loh. Saya harus mengantarkan Bu Tupon dan anaknya kembali ke Malioboro. Dan saya mau membantu mencari saudaranya. Oh, begitu. Tapi sebentar, Pak. Sebentar. Uang yang ada dalam dompet ini sudah bukan menjadi milik saya lagi, Pak. Saya sudah ikhlas dan ini menjadi hak Ibu. Boten sah, Bu. Boten sah. Diterima ya, Bu Tupon. Saya sudah ikhlas kok. Ini menjadi hak Ibu. Sepertinya Bu Tupon benar-benar tidak mau menerima uangnya. Udah, Ibu simpan saja uang itu. Kami permisi dulu, Bu, ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, makasih. Mari, Bu. Ayo, Nak. Ya, Ibu itu yang menemukan dompet Ibu. Oh, Masya Allah. Ya, ya. Pak, sebentar. Saya mau mengucapkan terima kasih. Ustadz. Ya, sama-sama. Mbak Yu Tupon. Nggih, saya Tupon. Ini anak saya Sekar. Sekar. Masya Allah. Masih ingat saya? Ustadz Ngali. Iya. Ayo monggo. Silakan Mbak Yu. Ayo Sekar. Ustadz, saya permisi dulu. Bu Tupon, Nak Sekar, monggo. Nggih, matur nuwun Pak nggih. Nggih, sami-sami. Ayo, Mbak Yu monggo Sekar. Ayo silakan. Ayah kenal? Iya. Mereka dulu ini tinggal di Gunung Kidul. Oh gitu. Iya. Ayo, monggo Bu. silakan. Ayo, Mbak Yu, Sekar. Ayo. Mbak Yu Tupon dan Sekar ini
adalah warga Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tempat saya mengamalkan ilmu dulu. Iya, Ustadz Ngali. Ini sebuah keajaiban. Terus Mbak Yutupon dan Sekar kok bisa di Malioboro? Itu bagaimana ceritanya? Pak Le Sekar, kata orang dia ada di Malioboro. Ada alamatnya? Wah, Mbak Yu, Malioboro itu tempat banyak orang. Kalau mencari orang, terus tidak ada alamatnya, kayaknya susah. Terus keperluannya apa? Kami mau minta tolong padanya untuk mencarikan tempat sewaan buat Sekar. Oh, Sekar mau bekerja? Boten, Ustadz Ngali. Sekar mau kuliah. Alhamdulillah. Saya sangat bangga sekali. Sekar bisa kuliah. Kebetulan Sekar sudah diterima menjadi salah satu mahasiswa di universitas di Yogyakarta dan mendapat beasiswa. Subhanallah. Hebat. Hebat. Kamu ini memang dari kecil itu sudah pintar. Mbak Yu, Sekar ini biar tinggal di sini saja bersama kami berdua. Iya, Bu. Biar Sekar tinggal di sini saja. Mau kan, Dek? Begini Mbak Yu, Sekar bukan hanya tinggal di sini, tapi bisa juga nyambi kerja, bantu-bantu ibu di sini. Karena saya dan istri saya ini itu sama-sama mengajar. Kami ini dosen di tempat yang berbeda. Kami takut merepotkan Ustadz Ngali dan Ibu. Enggak merepotkan. Gimana, Dok? Kamu mau ndak tinggal di sini? Sekarang Manut sama Simbo saja. Oh ya, maaf saya terlambat. Saya kasihkan Dalvi. Ibu benar kasihkan Dalvi, ahli astronomi yang terkenal itu? Aduh, saya ini sungguh fans sejati Anda. Saya Sekar Pak Lupi. Pasti Ibu diarahkan sama Ustadz Ali ya? Iya. Oh iya. Mari kita duduk. Ya Allah. Ya Allah, rasanya sulit dipercaya kalau saya benar-benar bisa ketemu sama Ibu. Ini seperti mimpi. Sudahlah. Saya akan menunjukkan pada Anda sebuah fakta yang menarik. Mayoritas, bahkan hampir semua pelaku bunuh diri di Gunung Kidul adalah orang miskin. Tidak punya pekerjaan yang layak, dan nelongso hidupnya. Itu berarti masih banyak orang-orang di Gunung Kidul yang justru berkecukupan, mereka tidak mudah diintervensi dengan adanya benda langit tersebut ya, Bu? Nah, itu Sekar lebih tahu bahwa banyak warga Gunung Kidul yang hidup dalam kemiskinan. Lahan tandus, kekeringan yang panjang. Fakta inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengurangi angka bunuh diri di Gunung Kidul. Menaklukkan pulung gantung yang sesungguhnya ya, Bu. Saya sudah mengetahui portfolio Anda dari Ali. Anda adalah mahasiswa cemerlang. Brilliant. Ibu terlalu berlebihan. Kalau tidak keberatan,
Saya mau meminta Sekar untuk menggantikan saya sebagai pembicara pada seminar astronomi. Apa ibu sedang bercanda ini? Tidak, Sekar. Ini saya serius. Saya sudah membicarakan ini kepada panitia. Mereka setuju. Tapi saya takut apabila saya mengecewakan peserta seminar, Bu. Saya memaksa. Saya yakin pasti Sekar bisa. Mau ya? Ya sudah kalau ibu memaksa. Selamat bertugas, Sekar. Sukses ya. Oke, Bu. Terima kasih. You were a very diligent student. Professor. You always have a good mark in the class. That's why. Thank you. Thank you very much, Professor. I've been teaching here for many years. You're one of the good ones. Thank you, Professor. You're just being too kind.
You know, I hope with your knowledge, you will do a lot of good for your country. And Indonesian, right? Yeah, I come from Indonesia. Beautiful country. Good luck for you. All the best for you. Thank you very much, Professor. You're welcome. In this village, on Gunung Kidul Valley, where there was no electricity, I grew up in poverty. Education is a hard achievement to be proud of. There were only 4 people who graduated from senior high. Most of the people were busy to help their parents or moved to work in the city. Most of the women either worked as housekeeper or married at such young age. In that kind of culture, the woman named Tupon raised me. She is my mother. She gives me faith in God. She taught me that God knows things beyond everything. For me, she worth a heaven. From what I believed, from the Hadith, it stated that whom do you should respect the most? Then the answer will be your mother. Your mother and your mother
than your father. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Si Mbak. Mbak. Si Mbak. Mbak. Mbak mana ya? Si Mbak. 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 Si Mbak. Sekarang pulang nih, Mbak. Simba! 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 Alah, Dok. Kok habis muli toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Simbokku kemana ya? Kok aku cari di rumah tadi nggak ada? Anu, Dok. Kok sing tetek ya? Maksud Simba? Nopo? Wonten nopo, Simba? Kok sing tetek ya, Dok? Walah. Mbok. Mbok ngapa, Mbak? Simba percaya kowe kuat, Dok.
Bu. Sekar sudah sampai di Lintang Lantip, Bu. Maafin Sekar, Bu. Maafin Sekar, Bu. Aku tahu kenapa si Mbok menghilang. Panjenengan rupanya sudah sampai di Lintang Lantip.